Anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN tentang aturan-aturan di rumah. Kemarin kita sudah belajar aturan-aturan di tempat bermain, di sekolah, maupun di masyarakat di sekeliling rumah kita. Nah, sekarang yang di dalam rumah. Aturan sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Contoh aturan yang berlaku di rumah. Nah, anak-anak, di rumah kan kita ada mama, papa, ada orang tua kita. Nah, walaupun kita sudah sekolah, sudah tahu, tapi kita harus tetap ikut aturan yang ditentukan oleh orang tua kita. Nah, misalnya bermain setelah belajar. Orang tua kita selalu bilang belajar dulu baru bermain. Nah, kita bermain setelah belajar. Lalu yang kedua, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Setelah bangun tidur, kita tanpa disuruh lagi, sudah biasa kita rapikan tempat tidur kita supaya kita merasa nyaman. Kalau kita hendak tidur lagi, sudah rapi, bersih, disapu, dipel. Nah, yang ketiga, kita menonton televisi di luar jam belajar. Maksudnya, jika kita dari pagi kita belajar, mengikuti Zoom atau belajar di rumah, ataupun kalau tidak ada pandemi kita berangkat ke sekolah sampai pukul 1 setidaknya. Nah, setelah selesai kita belajar, lalu mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas dari guru, barulah kita boleh menonton televisi. Karena itu, tontonlah televisi di luar jam belajar. Artinya sudah selesai belajarnya, barulah kita istirahat sambil menonton televisi. Boleh. Nah, yang keempat, menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Telepon genggam itu handphone, ya. Anak-anak nggak boleh main game sambil belajar, nanti konsentrasinya hilang, pelajarannya malah tidak pas, kamunya malah ingatnya game saja, sehingga nilainya nanti kurang bagus, ya. Karena itu kita menggunakan telepon genggam itu sesuai keperluan saja. Jika sudah selesai semua, mau hubungi mami, mau hubungi papi, atau mau lihat pelajaran, bolehlah di Google, ya. Tidak boleh bermain game terus. Nah, apakah manfaat dari mematuhi aturan di rumah ini? Banyak sekali manfaatnya, nak. Nah, ini ibu ambil sebagian saja. Manfaat dari merapikan meja belajar agar suasana menjadi nyaman. Setelah belajar, kita rapikan. Apa manfaatnya? Rapikan biar saja tinggal? Oh tidak, supaya kita saat mau belajar lagi menjadi nyaman. Nyaman itu enak dipakai, mejanya rapi, bersih. Lalu yang kedua, merapikan kamar supaya kamarnya bersih, sehingga kita saat mau tidur sudah rapi, bersih, sudah dipel, pakai karbol, nah harum kamarnya, kita jadi nyaman, tidurnya juga jadi enak. Nah, merapikan kamar supaya bersih, intinya, ya. Lalu mengerjakan PR sebelum bermain supaya cepat selesai. Jangan PR tadi kan ibu katakan belum selesai sudah main game, sehingga tidak konsentrasi lagi, sehingga nanti nilainya kurang dari guru. Nah, lalu yang keempat, bangun tepat waktu supaya tidak terlambat melakukan kegiatan. Nah, kalau kita tidur terlalu malam,
main game terus, nanti kita bisa kesiangan bangun. Saat pagi sudah pukul 6, kita seharusnya bangun, kita masih malas-malasan, akhirnya ketinggalan. Misalnya kita harus bangun pagi, setidaknya kita sikat gigi, lalu mandi, lalu sarapan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan nge-Zoom hari ini atau pembelajaran dari guru dengan baik dan konsentrasi. Jadi kita harus bangun tepat waktu supaya tidak terlambat melakukan kegiatan anak-anak kan sekolah, belajar, ya, sehingga hasilnya baik. Nah, tentu ada akibatnya kalau kamu melanggar aturan di rumah. Apa akibatnya, Bu? Akibatnya jadinya gimana begitu akibatnya? Nah, kalau kamu suka melanggar aturan di rumah, kamu menjadi anak yang tidak patuh. Ya, tidak mendengar nasihat orang tua, tidak patuh, tidak nurut. Kamu mau jadi anak tidak patuh, anak yang kurang ajar begitu terhadap orang tua? Tidak ya, kita mau menjadi anak yang patuh. Karena itu, kalau kita melanggar aturan menjadi anak yang tidak patuh. Nah, kalau kita malas merapikan kamar menjadi berantakan, tidak nyaman. Kita mau tidur tidak nyaman, tidak enak begitu ya. Nah, lalu yang ketiga, kalau kita melanggar aturan, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas dari guru, sudah malam baru mengerjakan sehingga kita ngantuk, sehingga tidak selesai. Nah, nanti tugas-tugas sekolah atau PR itu akan menjadi berantakan sehingga nilai kamu nanti buruk. Ya, akibatnya tentu kalau nilainya buruk terus kamu nanti nggak kelas. Ya, akibat dari tugas sekolah atau PR tidak diselesaikan. Ya. Nah, kita akan terlambat melakukan kegiatan. Nah, kalau kita tidak terlambat bangun, terlambat melakukan sesuatu, mengakibatkan kita semuanya menjadi terganggu, melaksanakan sesuatu terlambat. Seperti tadi yang Ibu katakan, tidak selesai mengerjakan tugas, belum mandi, belum mengerjakan PR-nya, belum sarapan, sehingga kamu tidak konsentrasi dalam mengikuti kegiatan hari itu. Kamu akan menjadi tidak menerima, kurang menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru atau nasihat-nasihat yang dikasih mama dan papa. Nah, itulah akibat dari kalau kita melanggar aturan-aturan di rumah. Demikian anak-anak, kiranya anak-anak pelajari ini, nanti Ibu akan kasih soal di GCR. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.